Ya, ada juga khitab Allah Subhanahu wa taala yang tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Dan ini tidak bisa disebut sebagai hukum syara. Sebab ada khitab Allah yang hanya berkaitan dengan zat dan sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang hukum syara. Apa itu hukum syara? Lughatan secara bahasa maknanya adalah al-man'u, al-faslu, al-qada'u, yaitu larangan, keputusan atau tuntutan. Wa istilahan, dan secara istilah hukum syara itu khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bil iqtida'i awit takhyiri awil wad'i. Kalam Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan atau penetapan. Nah, dari istilah makna ini dapat kita harus pahami beberapa istilah penting, yaitu khitabullah, af'alul mukallafin, al-iqtida, at-takhyir, dan al-wada'. Khitabullah. Khitabullah itu ya memiliki 3 istilah yang disebut dengan firman, wahyu atau kalam. Nah, dapat kita sebut sebagai firman, wahyu atau kalam. Yang ini merujuk kepada makna perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan khitabullah itu ada yang bersifat secara langsung dan tidak langsung. Yang secara langsung, khitab Allah itulah Al-Qur'anul Karim. Dan yang secara tidak langsung, yakni penyampaiannya melalui perantaraan Rasul atau Nabi Allah Subhanahu wa taala, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah disebut dengan sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun dalil yang terkait dengan sunnah atau hadis Nabi dikatakan sebagai khitab Allah Subhanahu wa taala, ini terdapat dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia, yaitu Muhammad, tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan perkataannya itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berikut af'alul mukallafin. Al-mukallafin atau al-mukallaf yaitu huwal balighu wal aqilu, yaitu manusia yang sudah mencapai usia dewasa dan akil, berakal, yaitu tamyiz, dapat membedakan mana yang baik dan yang benar. Nah, mukallaf inilah yang sudah dibebani hukum syara. Adapun af'alul mukallafin ini maksudnya adalah segala bentuk perbuatan mukallaf yang terkait dengan hukum syara yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran yang disebut dengan ayatul ahkam dan sunnah Nabi SAW disebut dengan hadisul ahkam. Berikutnya al-iqtida. Ini bermakna at-talab, yaitu tuntutan. Maksudnya, tuntutan untuk mengerjakan sesuatu atau tuntutan untuk meninggalkannya. Nah, jadi di sini salah satu kriteria yang terkandung dalam ayat ahkam dan hadisul ahkam adalah adanya makna perintah dan larangan. Contoh ayat yang menerangkan makna perintah dan larangan dapat kita jumpai dalam surah Al-Isra dan surah Al-Isra ayat 78 dan surah Al-Isra ayat 23. Seperti yang berbunyi ayat 78, aqimis salata liduluki syamsi. Dan Al-Isra ayat 23 yang merupakan contoh larangan. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Berikutnya at-takhyir. Ini bermakna at-taswiyah, yaitu menyamakan antara melakukan atau meninggalkan sesuatu, yakni tidak mengunggulkan salah satunya dan membolehkan keduanya untuk dilakukan oleh mukallaf. Jadi, adanya kebebasan yang diberikan kepada mukallaf untuk memilih apakah melakukan suatu perbuatan itu atau tidak melakukannya sama sekali. Nah, inilah disebut dengan at-takhyir. Contoh dapat kita jumpai dalam Quran surah Al-Fath ayat 17. Laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Berikut al-wada'. Nah, ini adalah adanya kaitan antara perbuatan mukallaf
dengan sebab, syarat, atau penghalang yang disebut dengan al-mani'. Contoh misalnya, yang pertama, kaitan perbuatan mukallaf dengan sebab. Seperti perintah memotong tangan disebabkan perbuatannya, yaitu mencuri. Nah, ini dapat kita jumpai dalam surah Al-Ma'idah ayat 38. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Berikut kaitan perbuatan mukallaf dengan syarat, seperti suci sebagai syarat sahnya salat. Nah, ini dapat kita jumpai dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Nah, ini dia ayat dan terjemahannya. Dan di dalam ayat ini juga tergantung, juga terkait dengan kaitan antara perbuatan mukallaf dengan penghalang al-mani, yaitu junuban, yaitu junub menjadi penghalang baginya untuk melaksanakan sholat. Nah, demikian kesimpulannya. Hukum syara atau ayat ahkam dan hadis ahkam itu adalah khitab Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dari ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, atau ketetapan dalam pelaksanaannya. Karena ada juga khitab Allah Subhanahu wa taala yang tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Dan ini tidak bisa disebut sebagai hukum syara. Sebab ada khitab Allah yang hanya berkaitan dengan zat dan sifatnya. Ini dapat kita jumpai dalam firman Allah. Contoh ayat, Wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Ada juga khitab Allah Subhanahu wa taala yang hanya berkaitan dengan benda ciptaannya, seperti dalam firman-Nya, Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. An-Naba ayat 6-7. Dan ada juga khitab Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, tapi tidak berupa tuntutan, pilihan, ataupun ketetapan, melainkan hanya berupa kisah-kisah dalam Quran dan hanya tentang khabar tentang penciptaan. Ini contohnya dapat kita jumpai dalam Quran surah Ar-Rum ayat 1-4. Ini adalah contoh kisah-kisah yang diterangkan Allah di dalam Quran. Dan ada juga khabar tentang penciptaan dapat kita jumpai dalam surah As-Saffat ayat 96. Demikian, berikutnya di video selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian hukum syara, yaitu taklifi dan wad'i. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.